dan ilmu yang terbaik adalah Al-Quran yang dijelaskan dengan sunnah. Kalau nanti medal yang memiliki cekatan mereka, mas jelas ke soalnya nek wong ning kene sing ra ngandel karo hadis. Sinten ayo ngaco. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak akan mungkin bisa jenengan pahami kalau jenengan tinggalkan hadisnya. Kalau kayak contoh, jenengan ajeng sholat yang baik, yang benar, tidak akan bisa jenengan dapatkan hanya dengan membaca Al-Quran. Mesti harus pakai hadis. Kemudian nanti jenengan mau puasa dengan baik dan benar, tidak mungkin jenengan cuma pakai ayat, toh. Mesti harus pakai hadis. Jenengan haji umroh yang ngoten. Nah, jenengan yang enggak percaya sama hadis, saat ini kalau tantangnya mau mungkin jenengan situ ngamlebet kuburan piyambak. Soalnya tata coro mula soro jenazah niku enten hadis, mboten enten Al-Qur'an. Makanya jenengan yang enggak percaya hadis itu musibah besar dalam akidah. Jadi harus bertobat-tobatan nasuhan. Artinya kalau jenengan tidak percaya sama hadis, ya mungkin yang meninggal kamu berpiyambak kuburan, duduk di WC, ya toh. Mungkin yang pun sakarat itu pun sebelah itu. Mungkin yang pasti duduk nyawane pas duduk nanti. Soalnya cara duduk itu buatan enten, cara ngafani buatan enten, nolaknya buatan enten. Terus nek ngantos 10 ngertos dia itu sing kuwi, lo yo moh nolaknya wong daerah percaya Allah. Enten bahaya. Bahaya kita, yes, jangan sampai. Makanya ini kemauan. Tapi nanti nek jenengan ikuti materi akidah saya pada Isa, itu banyak penjelasan yang menuju ke arah pentingnya memahami Islam itu menggunakan hadis. Nah, cuman memang hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif, ada hadis palsu, ada hadis la aslalahu. Palsu niku enek wong sing palsu, barangnya ketok ning palsu. Madu palsu, ngoten niku lho. Madune enten, itu barangnya ning palsu. Enten la aslalahu niku bahkan ahli hadis atau ulama itu tidak pernah dengar apa to kuwi. Nah, niku luwih parah meneh. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi buat jenengan yang enggak percaya sama hadis, atos bahaya dengan makin meninggal dengan keyakinan seperti itu. Dan ayatnya banyak. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul itu perintahkan ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Itu berarti kembalinya kepada Quran sama hadis. Tidak bisa Quran tok, ya tidak bisa hadis tok. Kemudian nanti ayat yang lain, kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu cinta sama Allah, melu aku itu melu Nabi. Nabi ya kembalinya pada hadis juga. Karena nek ikut Nabi Quran tok, Nabi ngendikan itu nggih enten hadis itu. Makanya hadis itu kan perkataan, perbuatan dan penetapan dari Rasul. Nah, biar aman dengan pilih yang sahih sama yang hasan, dan yang dhaif ditinggalkan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua. Ibar pengawasan tertinggi. Kalau remen jenengan itu kan remen ngaos, nah, terus bertanya. Kadang-kadang biaya itu senengnya ngaji ini nggih namung kowe aku nek ra karo guruku aku moh liyane salah, angel ngoten. Nah, kalau nanti ditangleti dan begini tentang ayat. Dan ini dulu saya sudah pernah ditanya juga sama bahkan orang Nasrani, Maryam ayat 71 sampai 72. Wa imminkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan pasti akan mendatangi neraka. Karena ala rabbika hatmam maqdiyah. Hal itu bagi Rabbmu adalah sesuatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Nah, terus ayat ini menunjukkan bahwasanya kita semua seolah-olah menurut wong sing Kristen niku nek sing Islam boten
Bahasanya kita ini orang Islam ini sudah dinas kudu nyemplung rokok sik. Kudu nyemplung rokok sik. Nah, dia enggak baca ayat 72-nya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jizya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan kami akan membiarkan orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Berlutut itu berarti dia sudah tidak berdaya untuk berdiri. Jadi ayat kita jelaskan pakai hadis. Nah, ngoten cara mainnya. Ya, cara beragama itu ngoten niku ya hadis. Makanya dalam ilmu tafsir niku enten ayat ditafsirkan dengan ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Terus bosan namu ayat tok pripun dengan Nabi Muhammad tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Disebutkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6888. Jadi kalau udah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu hadisnya tidak harus Sahih semua. Baru nanti kitab-kitab yang lain itu tergantung ulama ahli hadisnya. Misal tadi malam saya membacakan hadis tentang di salah satu masjid di Solo, hadis tentang ancaman orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nabi bermimpi didatangi dua orang, dibawa ke satu gunung, terus dinampakkan orang yang digantung dalam kondisi terbalik urat kakinya. Ini kode ditutukin. Ini sikil, ini dibolong ini sore polok ini dibolong. Kemudian ditali sikilnya itu tapi dicoblos, digantung kualik kados dengan gantung. Wah, pedus sapi ini dibolong. Nah, ini penonton. Pak ini anaknya. Nah, niku digantung dalam kondisi terbalik, mulutnya disobek, darah mengalir. Nah, Nabi bertanya, "Iku sopo?" Dijawab, "Nah, itulah orang yang berbuka sebelum waktunya." Nanti ada dua, pas poso mboten poso, atau yang kedua pamite poso ning rasido tanpa udur gitu. Nek udur tidak apa-apa. Udur sakit, safar, haid, nifas tidak apa-apa. Tapi nek mboten enten udur, poso le ibu, Pak. Dengan dalan jajan mie ayam. Dan itu mboten asal. Nah, hadis itu riwayatnya Ibnu Majah, terus diperjelas oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Albani. Berarti hadisnya sahih ning mboten Bukhari Muslim. Nah, kembali ke sini. Ayatnya sudah dibacakan tadi. Nah, sekarang dijelaskan hadisnya. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Ya Rasul, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Kata Nabi, "Hal tudoruna fi ru'yati syamsi wal qamar idza kanat saffan?" Apakah kamu kalau lihat matahari dan bulan ketika tidak ada awan atau mendung yang menghalangi, apakah kamu kesulitan? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "La, enggak, bisa ya Rasul." Kemudian kata Nabi, "Fa innakum la tuduruna fi ru'yati wa rabbikum yauma idzin illa kama tuduruna fi ru'yatihim." Nah, maka kamu nanti hari kiamat bisa melihat Allah kayak kamu melihat bulan dan matahari tanpa terhalang awan. Ini bukan berarti menyamakan Allah kayak matahari atau bulan, bukan. Maksudnya Allah itu bisa terlihat dengan mudah dan kita akan melihatnya. Nah, kata kita kembali kepada sahabat. Sahabat berarti maknanya orang yang beriman. Nanti ada ayat tentang orang kafir, innahum lamahjubun. Orang kafir itu terhijab, terhalangi, tidak bisa melihat Allah. Nah, summa yuqalu, summa yunadu munadin liyadhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Jadi begitu orang sudah meninggal semuanya, mati semuanya, kemudian dibangkitkan, ngumpul itu tumplek blek, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, campur aduk enggak karuan. Yang Jawa, yang luar Jawa, yang bule, yang negro, campur. Kemudian setelah
setelah kumpul bareng, terus dalam hadis yang lain dikatakan telanjang kaki, telanjang dada, dan tidak bersunat. Artinya kembali lagi yang sudah disunat itu tukul melih tuh. Nah, kemudian ada suara penyeru yang menyeru, hendaklah setiap kaum pergi kepada apa yang mereka sembah. Menungso kabeh, kowe biyen nyembah sapa, golek ana, parang ana. Nah, semua yang disembah itu sudah diciptakan ulang selain Allah gitu. Selain Allah yang nyembah nopo salib digawe, yang nyembah patung-patungnya didamel, yang nyembah wetringin-wetringine diciptakan ulang, yang nyembah kebune didamel melih gitu kan. Fayadhabu ashabus salib ma'a salibihim. Maka orang-orang yang nyembah salib akan mendatangi salibnya. Nek orang kafir pada waktu itu begitu melihat itu, sakjane itu dalam hati jane pengine pegang. Karena sudah tahu nek datang ini mesti nanti ujungnya celaka. Tapi hari itu sudah tidak bisa lagi orang itu sela. Jadi mungkin artinya nggak mau, tapi kakinya itu akan geret ke arah yang dulu dia sembah. Makanya orang yang nyembah salib mendatangi salibnya, wa ashabul ausan ma ausanihim, sing nyembah berhala mendatangi berhalanya. Tinggal bentuk berhalanya apa? Nyembah jabatan yo, entah jabatannya nanti bentuknya nopo itu parani. Sing jilat sana jilat sini, semuanya akan didatangi satu persatu. Dan mereka akan berpulang kepada yang mereka sembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa ashabu kulli alihah ma'a alihatihim, dan mereka yang menyembah sesembahan selain Allah mendatangi itu semua. Nanti ada orang yang menyembah, dan saya bilang kebunnya didatangi. Ada yang menyembah sapi, sapinya didatangi. Menyembah monyet, monyetnya didatangi. Ada yang menyembah Niroro Kidul di parani. Bahkan tadinya ada yang menyembah kereta kencono nih parani. Ada yang menyembah tikus, ulo, kabeh kuwi. Iki sajen iso tambah niku Dewi Srile, niku Dewi Srile nggih parani. Kabeh kok didadekake diparani satu persatu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hatta yabqa man kana ya'budullah min barin aw fajirin, sampai yang boten parani itu hanya mereka yang dulu itu menyembah Allah saja, senajan orangnya boten baik. Min barin itu orang baik, aw fajirin orang jelek. Terus mungkin ngapunten dia bar salat mungkin main judi, bar salat mungkin bermaksiat, tak mendem, tak nopo gitu. Tapi nek dijak yang kuyung nguri-nguri budaya yang kesirikan tidak mau. Yuk nang anu iki enek bersih desa, ngruwat desa ben ngene-ngene. Ku acarane opo? Kayak ngene ku dari kono kayak mau aku nek kuwi. Alah gayamu kayak dhewe main tetep ogah. Senajan aku main aku mau ngono kuwi. Wa kubaratu min ahli kitab, dan sebagian kecil dari ahli kitab. Yang mana ini? Yaitu ahli kitab Yahudi Nasrani yang dulu ketika Rasulnya ada Musa dan Isa, dia mengikuti Musa dan sunnahnya. Yang dulu ketika Isa ada, dia mengikuti Isa dan sunnahnya. Karena nanti para nabi dan para rasul itu diparingi telogonya Nabi Muhammad namanya Al-Kautsar. Niku umat mereka itu mendatangi para nabi, termasuk kita mendatangi teladan Nabi Muhammad. Nah, mereka yang tidak mengikuti sunnahnya diusir. Makanya tadi loh, dengan yang nggak percaya hadis, hati-hati Pak, diusir di telogo. Padahal sejak di kuburan bukan dikasih minum, bangkit bukan dikasih minum, ngantri hisab mizan bukan dikasih minum, matahari didekatkan 1 mil bukan dikasih minum. Kemudian telogo niku pakai dumduman minuman, dengan dikasih gelas nyidu, 1 tegukan itu akan menghilangkan dahaga selamanya, malah diusir. Nabi bocah ingundel ini umatku, tapi kata malaikat anta la tadri ma ahdatsu ba'daka.
kowe gak ngerti neko-nekone reko-rekone aneh-anehe ning otak-atik agamamu sak bare kowe ora ngerti. Inilah yang disebut dengan ahli bid'ah niku ten niku. Terus ahli bid'ah itu macam-macam, yang membuat ritual tidak sesuai sunnah Nabi, yang membuat akidah yang tidak sesuai dengan Nabi, atau yang membuat kaidah agama yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Contohnya aku Qur'ane wae hadis ora, niku ngoten niku termasuk di situ. Makanya Bapak Ibu rahmatullah bahaya ketika dengan tidak percaya sama hadis. Nah niku tutup boleh. Nah, kemudian yang terjadi summa yu'ta bi jahannam tu'radu ka'annaha sarabun. Kemudian setelah terkumpul orang-orang beriman sendiri, orang-orang yang menyembah Tuhannya sendiri-sendiri, maka neraka itu didatangkan. Neraka bentuknya joglangan sangat dalam, gambaran dalamnya niku kayak batu yang dijatuhkan, betul dibanting yang dijatuhkan, lepas mantan dengan gaya jatuh bebas. Niku jarak dari ujungnya sampai dasar 70 tahun perjalanan dengan rumus Pak Joko setengah G kali T kuadrat, setengah G ini gravitasi, T niku dalam detik 70 tahun didadake detik berarti 70 tahun dikalikan 360 hari dikalikan 24 jam dikalikan 3.600 detik di kuadrat Q, ketemunya 154 miliar kali dengan bolak-balik bumi matahari. Niku jerone ditekake dan panasnya 70 kali panas api di dunia. Api di dunia jangan bayangke kompor jenengan, jangan enten geni ten gunung niko, enten geni ten matahari niko, dipingke 70. Nah saking panasnya mengke atasnya niku kan bolong ngoten. Atasnya niku muncul fata morgana, goyang-goyang. Terus jenengan nek ningali ratan ageng niku nek siang enten koyo balune ngoten niku. Nah, kemudian didatangkan itu umat-umat yang tadi itu nyembah-nyembah selain Allah satu-satu. Perwakilan orang Yahudi datangkan. Makuntum takbudun. Kowe nyembah sapa nggih? Kemudian mereka menjawab, "Kunna na'budu Uzair bin Allah." Kami nyembah Uzair anaknya Allah. Dijawab, "Kadzabtum dusta. Lam yakun lillahi shahibah." Allah itu tidak punya istri, walau walad, dan tidak punya anak. Fama turidun, terus saya jalan piye? Karena piye? Dan mereka menjawab, "Nuridu antasqina." Kami itu minta minum. Kenapa minta minum? Karena air ini adalah harta paling berharga ketika seorang itu kehausan. Makanya ketika dia di kuburan tidak dikasih minum, bangkit tidak dikasih minum, hisab mizan tidak ada minum, dan kemudian telaga diusir, niku posisi pasti ngelak banget. Soalnya matahari didekatkan 1 mil, dan harta yang paling berharga dalam kondisi seperti itu ya air. Delalah mawon jenengan ten niki udan kurang-kurang nganti marai banjir. Nah nek ten Afrika, wah toyo niku awis banget. Makanya nek jenengan nek ningali bocah-bocah Afrika kok letek-letek klambine, niku jane mboten salah dheke, soalnya mboten enten toyo nggih siram, Pak. Pomene gombal-gombal. Ada tigo wae klambine, selain mungkin bajunya cuma itu gitu. Mesake. Makanya bersyukur dengan ada di negeri Indonesia. Nah kembali ke sini, minta minum, haus. Fayuqalu, kemudian dikatakan pada orang Yahudi, "Isrobu enek sing karepe." Tadi fata morgana tadi yang di atas neraka tadi. Fayatasaqutun, mereka pun mendapatnya. Akhirnya berjatuhan mereka ke neraka. Ini menjadi dalil kalau orang kafir nyemplung neraka mboten ngangge sirat. Nek awake dhewe nanti di akhir hadis ini di ayat Maryam tadi itu masih pakai sirat nih kita selamat gitu. Tapi nek niki nyemplung neraka enggak pakai jembatan. Langsung nyemplung. Nek mboten dijoroke ya, dados nyemplung sak karepe dhewe. Nah, ini membuat apa namanya istilahnya? Sebagai bentuk penghinaan. Kowe biyen enek dalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, enek dalan takwa, enek dalan enggak bener. Tapi kok kowe milih sing enggak bener, dan saiki enek dalan sing
menurutmu kaya banyu nah moro. Nah, orang yang posisi dehidrasi berat niku akalnya niku ngeblank, Pak. Jadi serang gagah banyu tenan kae pareng plung. Mirip kados Ishak ibundanya Nabi Ismail ketika posisi kehausan, air datang sampai sana nggak ada, balik lagi air. Akhirnya jadilah ritual sa'i. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala wong benten ini kebutuhan sa'i begitu banyu cemplung plung bablas. Nah, kemudian summa yuqalu lin nasara ma kuntum ta'budun. Kemudian ditanyalah lagi orang Nasrani, tadi orang Yahudi, ini giliran orang Nasrani. Ini perwakilan agama-agama besar ya. Artinya nanti yang di bawahnya itu keliru. Makanya saya kalau diskusi sama orang saya bilang gini, kowe nek mau mempertimbangkan benar baiknya satu agama tiga aja, Islam, Nasrani, Yahudi. Ya nek kamu tanya saya ya Islam, tapi nek kamu pengen melirik selain tiga, keliru kaduan. Aduh banget. Karena yang namanya agama samawi itu tiga, Yahudi, Nasrani, sama Islam. Nah, terus kalau mau memperbandingkan tiga ini, udah yang lain gak usah diperbandingkan. Makanya kok enak orang Islam lebu Hindu itu, jadi kelirunya kaduan. Tapi kalau orang Islam masuk Nasrani itu masih ada benang merahnya gitu. Walaupun salah juga, murtad juga gitu. Cuma maksud saya itu masih dalam rangkaian agama samawi. Bahwasanya dulu pernah ada agama itu ya, dan pernah mendapatkan legitimasi kebenaran walaupun sekarang menyimpang. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, orang Nasrani ditanya, "Kami menyembah sapa?" Mereka mengatakan, "Kunna butuh al-Masihullah." Kami menyembah Al-Masih putra Allah. Fayuqalu, maka dijawab, "Kadzabtum, dusta kamu. Lam yakun lillahi sahibah wala walad." Allah itu tidak pernah punya istri, tidak pernah punya anak. Wa ma turidun. Terus saiki dalem piye? Karepmu piye? Fayaqulu, mereka menjawab, "Nuridu antaskina." Kami minta air, sama haus banget. Kami minta air. Kemudian fayuqalu isrobu. Kemudian dijawab, "Itu minumlah." Kata murgada tadi. Fayatasaqatuna fi jahannam. Mereka mendatangi dan berjatuhan ke neraka jahannam. Hatta yaqqa man kana ya'budullah min barin aw fajirin. Setelah orang-orang kafir yang diwakili Nasrani, Yahudi, berarti setelahnya ya orang-orang musyrik ikut. Karena tadi kan ada yang menyembah selain Allah, itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang menyembah salib segala macam. Berarti pada level pertama, urutan pertama, orang-orang yang nyemplung rokok itu orang kafir, diwakili Yahudi dan Nasrani. Kemudian berikutnya adalah orang-orang musyrik. Tidak disebutkan secara detail semuanya karena Nabi itu punya keutamaan jawamiul kalim, menyampaikan sesuatu niku ringkes tapi maknanya luas. Sehingga kalau orang Yahudi Nasrani ada kecemplung situ, ya sisone di luar itu ya jelas melu, jangan nanti terlalu saklek. Mungkin aneh kok jadi nek wong agama ABC mlebu ngono nggih sisan. Malah tadi lu agama samawi niku tiga. Nek pun tiga sak sanes iki tambah lentu. Nek sing kalih men telebut mriku lho sisane yo melu kan ngoten lho. Nggih, niki pun cetha niki hampir niki memahaminya. Nah, tersisalah man kana ya'budullah min barin aw fajirin. Tersisalah orang yang menyembah Allah, baik yang barin aw fajirin, yang baik maupun yang buruk. Barin niki nyembah Allah ning boten maksiat, boten nate mendem, boten nate main, enten piyai sak tetes banyu haram niku dari nanti nggih enten. Tapi enten nggih kiai sing wis ngentekke sak drum nggih enten niku. Niku yang barin au fajrin. Tapi umpami nggih jenengan nate melakukan dosa-dosa besar niku, terus jenengan tobat sak derenge sedo, berlaku hadis at-taibu minad dambi kama la dzambalah. Orang yang pernah berbuat dosa tobat sebelum mati, maka dia mati tanpa membawa dosa itu. Pramila pentingnya bertobat saat ini dan menyambut Ramadan itu sing paling nyenengin itu nek jenengan saged tobat rumiyin. Ibarat jenengan ajeng minggah gunungnya kita miring niku rancang sing ngambut itu jenengan seleh niku minggah niku enteng. Tapi nek niku jenengan gowo nomone kalau gendong kanca lah glundung balik. Makanya orang-orang yang tidak bertobat sebelum Ramadan datang itu biasanya nek ketemu Ramadan itu biasa wae, malah
poso to. Gak iso ngene, gak iso ngono. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bahwasanya yang tersisa adalah orang-orang yang menyembah Allah. Yang tadi di depan disebutkan yaitu orang yang beriman muslim plus orang ahli kitab sebagian kecil mubarakatun min ahli kitab. Yaitu siapa yang mengikuti nabinya dan kitabnya pada masanya dulu, berarti betul sakniki. Soalnya Nabi Muhammad mengatakan, wallahu alladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, nyawa Muhammad, la yu'minu ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wala yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Mereka dengar saya datang kok enggak mau beriman dengan apa yang aku bawa, mereka ahli neraka. Nah, terus memang wajib mengikuti Nabi Muhammad ya. Makanya walaupun ada 3 samawi ini enggak boleh kemudian kan kok bener ya tapi sing iki wae, enggak boleh, tetap harus muslim. Ini akidah kita. Nah, kemudian fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Kok kamu masih bertahan di sini sedangkan orang selain kamu, orang kafir, orang musyrik sudah nyemplung neraka? Fayaqulun, mereka mengatakan, faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihil yaum. Kami pisah dengan mereka karena kami dulu waktu hidup tuh yakin akan ada hari ini di mana kami nggak mau bareng mereka nyemplung neraka. Nah, ini berarti orang yang akidahnya bener. Senajan dablek aku ngerti nek musik itu bahaya. Senajan dablek aku ngerti nek melu Natalan bareng itu bahaya. Makanya aku biar walaupun dablek kancaku wong Kristen ngajak Natalan aku moh. Senajan aku biar dablek tukang main kancaku main ngajak mbok sajen aku yo moh cobi. Dablek ning nate ngaji. Kan pentingnya ngaji ngono niku, Pak. Ning bukan berarti aku sesuk tak dablek buat. Maksud kula orang yang pernah nyantri, pernah ngaji, itu dia masih punya nilai-nilai keislaman yang dia pahami yang akan menjadi prinsip. Artinya kan ada istilahnya kan, lebih baik mantan preman tinimbang mantan santri, ngoten niku to. Nah, mantan preman nek gak ngaji yo, dadine malah bakal-bakalan ceramahnya ngawur banyak. Orang tobat anyaran terus dikei panggung, wah ngomong alung idul ngetan kulon ra cetha ngoten niku. Nah, tapi nek mantan santri itu masih punya harapan, dia itu masih ingat nilai-nilai keislaman yang benar. Tinggal di selentik dikit, nah balik insyaallah kalau ada hidayah. Ya, karena dia sudah tahu, makanya di sini pentingnya tetap ngaji. Ya. Makanya mungkin enten kiai ngaji mriki tatonan pun mang dukan. Mungkin dia mantan santri sempat hilap ingin balik-balik ngoten. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali di sini. Kemudian yang terjadi mereka menjawab seperti itu. Nah, wa inna sami'na munadiyan yunadi liyakhluqu kullu qaumin bima kanu ya'budun. Kemudian kami mendengar penyeru yang menyeru hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang mereka sembah. Wa inna ma nantadiru rabbana. Nah, waktu diseru itu kami tidak mau datang, tidak mau mendatangi. Memang tidak juga mendatangi karena mereka hanya menyembah Allah. Kakinya enggak nyeret ke sana karena memang enggak pernah berbuat kesyirikan gitu. Dan kami hanya menunggu Rob kami. Nah, singkat cerita Allah datang menemui mereka. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah datang, fala yukallimuhu illal anbiya. Tidak bisa ngobrol dengan Allah kecuali para nabi. Ini menjadi dalil kemuliaan para nabi di sisi Allah. Fayaqulu, kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala mereka kemudian ditanya, hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifunahu, apakah kamu punya tanda rohmu itu seperti apa? Maka Allah kemudian menyingkap betisnya. Nah, begitu betisnya Allah disingkap, ini menjadi bab namanya tauhid asma wa sifat. Jadi Allah itu di dalam Quran menyebutkan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya betis gitu kan. Nah, ini jangan ditolak dengan kami ayat-ayat itu, tapi tidak perlu diinterpretasikan disamakan dengan kita. Oh, Allah punya tangan, tangannya kayak tangan saya, tidak boleh. Allah punya wajah, wajahnya kayak saya, tidak boleh. Itulah yang terjadi sama orang Nasrani. Jadi Tuhan itu harus berbentuk, makanya dibentukkan. Ketika mereka membentukkan Tuhan itu sendiri, mereka bingung sing bener sing ndi. Jenengan akan dapati di satu gereja niku rambutnya gondrong, mungkin ten kota barat itu cukur, Pak. Rambutnya cendek. Mungkin ten
apa gereja-gereja Eropa, Cina atau mungkin Korea itu motornya untuk sipit kan. Nggak mau kalau terlalu guling, nggak mau. Makanya Bapak Ibu dan Bapak Allah, itulah kegagalan manusia di dalam masalah tauhid asma wa sifat. Nah, kembali ke sini, begitu Allah menampakkan diri, fayasjudu lahu kullu mu'min, maka semua orang beriman itu sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Dan yang dulu ibadah itu riya sama sum'ah, itu mau sujud tidak bisa. Kenapa? Wayadhabu kaima yasjudu fayaudu dhuhruhu torbakon wahidan. Karena punggungnya sudah dibikin jejak kados blabak, tidak ada engselnya. Meh sujud tidak bisa. Karena biasanya riya kali sum'ah pencitraan meh sholat wae dadak ngiwa tukang foto yang rekam. Kan ketok dong. Sholat itu enak videonya Pak Joko sholat gitu. Nanti kan itu saya rekam kayak ngono iki. Karepe ngopo gitu. Enggak perlu Pak gitu. Nggih. Terus napa niku haji umroh. Enggak perlu Pak, enggak perlu. Sampai ulama mereka sampai protes. Kalian kalau ibadah kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, enggak usah direkam. Karena itu urusan kita sama Allah. Yang sering kayak gitu kata beliau. Itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia coba. Niku imam besarnya Masjid Kuba, ulamanya yang sering berdakwah di Masjid Kuba sama Masjid Nabawi, termasuk dosen di Universitas Islam Madinah itu sampai menyebut orang Indonesia kayaknya kota-kota pas ibadah. Ya kita malu lah, walaupun kita mungkin tidak melakukannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Mereka tidak bisa sujud. Summa yu'ta bil jasri, nah baru neraka tadi dikasih jembatan didel. Nah, terus orang kafir musyrik nyemplung neraka nggak pakai jembatan. Nah baru setelahnya dikasih jembatan des. Fayaj'alu baina dhuhri jahannam, ditaruh di atasnya neraka jahanam. Baru nanti berlaku ayat yang tadi saya bacakan di depan, bahwasanya kita semua akan melewati itu. Kita semua nih orang yang beriman. Nah beriman ini kan ada kategori apa? Iman yang benar, iman yang enggak benar. Iman itu kan rangkaian hati, lisan dan perbuatan. Nah orang yang ucapannya iman tapi hatinya boten niku munafik kan boten. Nah nanti kita lihat. Kemudian kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wa mal jasru, jembatannya itu kayak gimana? Kata Nabi, madha dotun mazilatun, jembatannya itu sudah licin dan marai keplesing. Atau jenengan yang sudah jepit tipis melampah ten dalan apa ten mester sing lumuter, nah gampang kepleset. Alaihi haqatifu wa kalalifu wa khasakatun mufal tohatun lahasaukatun ukoifa, yang mana di atasnya itu ada kain-kain nyantol-nyantol gitu loh. Di bawahnya ada besinya berduri-duri, dan duri ini itu tidak melengkung, jadi nek kecantol niku nggih suwe. Mboten mung kecantol kecubles diangkat mboten nyantol geret ya malah suwe. Kemudian takunu binat jadi qalulah sa'dan, ini mirip duri tanaman yang ada di daerah Aceh yang namanya sa'dan. Nah, kemudian al-mu'minu 'alaiha katorfi. Orang beriman yang benar, akidahnya benar, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kemunafikan, maka mereka akan melewati itu kayak torf. Torf ini apa? Kedipan mata. Kedipan mata suaranya gimana? Baik kedep betul. Sep. Kemudian kalbargi, di bawahnya ada yang kayak kilat kecelap. Nah ini benar kecelap, kedipan mata. Kemudian kering, di level bawahnya kayak angin bus. Kemudian ka'ajawi bil khail, bawahnya lagi kayak kuda pacuan, banter, tapi tetap di bawahnya angin. Tuklek. Kemudian yang bawahnya lagi karika, kayak kuda yang bawa beban, andong, bendi, ngoten niku. Nanti enten digeret. Jadi kayak jaran, kayak kuda tapi rotok pelan. Ini tetap lampah.
Fanajin musallamun, ada yang kemudian selamat tanpa cedera. Wanajin mahdusun, ada yang selamat dengan luka-luka, suwek-suwek, tidak ri, kecantol wau, gitu kan. Wa makdusun finnari jahannam, ada juga yang tercebur di neraka jahanam. Nah, pada level ini yang ngangge jembatan sing kecemplung niku dua. Satu orang munafik, satu orang fajir. Orang fajir itu sinten? Orang Islam yang tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekufuran, tidak berbuat kemunafikan, ning pas gesang melakukan dosa besar dan dosanya tidak atau belum ditobati, delalah ninggalke keturunan nggih boten nyuwunke ngapura. Jadi bener-bener PR dibeto mriko. Kalau kayak contoh misal nggih enten lurah korupsi, terus cekel polisi mati, nyemplung kuburan. Terus anake ora ndongake, ora nyaurke, otomatis niku sing dijikuk bapake niku mengke dipertanggungjawabkan sendiri. Nah, karena harusnya si ahli waris mengganti, karena ini biar selesai nanti di akhirat. Oh pak korupsi 1 miliar, cepatnya 1 miliar keluarkan, itu selesai di situ. Tapi nek ndak dia menanggung sendiri. Nah, atau misal ada sebagian orang yang kemudian hidup beriman, tidak berbuat kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, delalah Allah kasih cobaan, tidak kuat, bunuh diri. Ya. Terus anaknya udah ngomongin gitu kan, akhirnya ya harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang kayak gini ya perlu difahami bahwasanya yang akan menjadi penghuni neraka itu satu orang munafik, orang kafir, musyrik, kemudian yang ketiga orang munafik, yang keempat orang fajir yang dosanya dibawa sampai akhirat. Makanya mumpung dengan masih diparingi gesan, monggo dicek-cek punya PR apa. Nek sifatnya melanggar kehormatan orang, minta maaf. Nek sifatnya melanggar harta orang, hak orang dikembalikan, daripada mungkin jadi PR. Nah, kembali ke sini. Kemudian hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sampai yang terakhir. Kan tadi ada sing kayak kedipan mata, kayak bledek, kayak angin, kayak kuda pacuan, kayak kuda yang bawa beban, ada yang berjalan, ada yang terakhir, bahkan ada yang melewati jembatan itu dengan diseret. Diseret itu digeret, termasuk ngesot-ngesot wonten niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'au annahum qad najau fi ihwanihim. Begitu orang-orang beriman itu sudah pada selamat. Dan yang nyemplung mau sekawan, mau orang kafir, musyrik, munafik, dan orang fajir. Musyrik, munafik, kafir ini sudah nggak bisa diselamatkan, nggak bisa diapa-apakan. Ini sudah nasnya sudah kekal di neraka. Nah, orang fajir inilah yang masih bisa diselamatkan. Maka orang-orang yang sudah selamat ini, sudah lolos dari sirat ini, nah mereka kemudian belum masuk surga, melihat kiri kanan. Di sini dikatakan ketika mereka melihat bahwa mereka telah selamat, mereka ingat saudaranya. Telinga delok ningali iki kancaku mbiyen ndi, kanca ngaji ndi, kanca poso ndi, kanca kurban sing goceki sikil sapi nganti keslendake ndi, ditanya. Ya kuluna, mereka kemudian enggak dapat itu temannya, mereka kemudian minta pada Allah, Rabbana ihwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, kami dulu punya teman yang sholat bareng. Nah, nanti nyemplung rokok ning nggih sholat. Jadi nek ra sholat ya tambah jero meneh ya. Iki sholat. Teman saya yang sholat bareng itu mana nggih ya Allah. Kemudian wa yasumuna ma'ana, yang puasa bareng kami dulu itu mana nggih? Yang dulu buka bersama bareng, dhek sing kudu duwite kula sing laden. Nah, pundi nggih? Wayak malu nama anak yang kita dulu beramal bareng mana nggih? Yang dulu mau Ramadan ngecat masjid, kula sing gojeki ondone dhek sing ngecat. Kurban
kula sing beleh dhek sing nyekeli ana nggih kok mboten enten goleki madosi. Fayaqulullah Allah Ta'ala kemudian berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min imanin fa akhriju. Ono saiki paranono pilih ono ning neraka. Nek ono wong iki belum mengatakan temenmu nggih, nek ono wong sing imane sak gedene koin dinar kados jen 500 sing kuning niku segede mriku wonten iku dinar niku 1 dinar. Nek ketemu wong sing imane sak ngono kuwi, fa akhriju tokno, selametno. Nah, terus belum menyebutkan orang-orangnya, teman-temannya, tapi pokoknya agar imane sak gede kuwi selamatkan. Wa yuharrimullahu suratahum 'alan nar, kemudian Allah haramkan di wajah mereka untuk dijilat oleh api neraka yang imannya segede koin tadi. Wa ya'tunahu wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadamihi wa ila ansofi sakoihi. Dan mereka orang surga tadi pun akhirnya mendatangi itu. Dicarilah orang-orang yang imannya segede koin, padahal mereka sudah tenggelam di dalam neraka sampai kakinya atau pertengahan betisnya. Kaki ini berarti kan tekan pinggang, itu pun kelelep sak monten. Atau sampai di tengah betisnya kentol sak tengah-tengah ini pun neraka. Padahal yang namanya Abu Thalib niku adab nerokoknya paling ringan, niku nomor 8 telapak kaki niku kejilat api neraka, misalnya iki gede neraka kejilat ngoten niku kotake mlebu. Pripun niku nek pun mendelep sak pinggang sapa nah tambah karuan gitu gosong niku di kan ngedalke. Kenapa? Karena dulu pas ning donya niku ahli maksiat lali tobat korupsi gak gelem balekno ngoten niku lho. Bahaya. Fayahujuna man arafu, dikeluarkanlah mereka yang dikenali, sumayaudun, kemudian mereka balik lagi ahli surga ini. Fayaqul dan kemudian dikatakan lagi idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala nisfi dinarin fa akhriju. Dikatakan lagi kepada mereka, "Yus, gak ketemu tau gak ono kancamu, balen ono meneh. Nek mbok temoni jek enek wong sing imane setengah dinar keluarkan." Berarti ini proses bertahap. Tahap 1 sing imane rada gede keluar, tahap 2 sing rada tipis keluar. Nah, iman ini akan ada di dalam hati kita selama kita enggak kafir, enggak musyrik, enggak munafik. Selama kita enggak berbuat hal ini, maka iman itu enggak batal dalam diri kita. Cuman iman itu kayak ini loh, botolnya sentoyone, kadang naik, kadang turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Tapi enggak akan pernah hilang kalau kita tidak musyrik, tidak munafik, tidak kafir. Tapi nek sudah melakukan ini, itu hilang, botolnya pun dibuka, bisa isi barang. Nah, maka selama orang itu bermaksiat, maka imannya turun, botol hilang, turun. Makanya nanti dalam kitab-kitab akidah kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam selama mereka ahli kiblat, masih menyatakan Islam dan sholat. Bukan karena ormas beto kafir, gak bayat kafir, bahaya ya. Nah, maka kembali ke sini, wayahujuna man arafu, dikeluarkanlah orang-orang yang imannya setengah dinar tadi. Sumayauduna fayaqul, kemudian balik lagi mereka. Ternyata teman saya masih enggak ada. Kemudian dikatakan lagi idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dzarratin min imanin fa akhriju. Yo balen ono meneh wis. Golek ono sing imane cuwilik sak gedene darah. Nek dalam bahasa Arab darah niku biji pasir, butiran pasir. Nek ten Indonesia, Quran Indonesia darah niku diterjemahke biji sawi. Soalnya nek ten kurma, ten Arab nek ngangge biji-bijian niku mboten enten sing cilik melih tinimbang pasir. Makane nganggene pasir. Niku mboten enten sawi, entene kurma. Biji kurma niku sing kegedean, golek sing cilik meneh pasir. Nek ten Indonesia dadi biji sawi terjemahane kan mboten. Tapi mungkin nek ten Quran napa niku tafsir ilmi niku darah niku diterjemahke biji atom, satuan massa terkecil. Padahal atom niku udah dibelah kesehatan elektron, proton, neutron, ngoten niku. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kok ini satuan terkecil. Boleh ono sing imane cepet banget tokno. Fa akhriju wa yakhrujuna man arafu, maka dikeluarkan.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ketika mengisahkan atau menyampaikan hadis ini, kok banyak orang enggak percaya, ekspresinya kayak enggak percaya. Beliau kemudian mengatakan fa illam tusaddiquni, nek kowe enggak percaya. Jadi kan tadi ayat Maryam kita jelaskan dengan hadis. Hadis disampaikan nek kowe jek ora percaya, iki lho, ayat iki lho, An-Nisa 40 wacanan. Wonten niku. Jadi metode dalam Islam ayat diterjemahkan dengan hadis, bisa juga hadis dikuatkan dengan ayat. Nek kowe ora percaya karo ceritaku iki, nek aku krungu langsung ngomong Nabi ngene iki munine, nek kowe ora percaya, iki rungokno iki Quran An-Nisa ayat 40 kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada para sahabat yang beliau dikisahkan membacakan hadis ini. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in takun hasanatun yudha'ifha. Bahasanya Allah itu tidak akan pernah mendolimi hamba walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebaikan maka Allah akan lipat gandakan. Artinya imanmu walaupun kecil banget, walaupun gablek banget, ahli maksiat banget, selama kamu nggak muslim, munafik, kafir, masih ada peluang diselamatkan. Fayasfa'un nabiyun, setelah itu maka para nabi selain Nabi Muhammad memberikan syafaat, wal malaikah, dan para malaikat, wal mukminun, dan orang-orang beriman. Nanti syafaat ini ayat 7, syafaat Nabi Muhammad, syafaat Siddiqin, kemudian syafaat para nabi, syafaat syuhada, syafaat sholihin, syafaat para malaikat. Nah, begitu sudah selesai ini 6, maka fayaqulu al-jabbar, Allah al-jabbar yang maha perkasa mengatakan, berfirman, bakiyat syafaati, saiki jatahe wayahe syafaatku. Fayak bidu qabdatan minan nar, maka Allah kemudian menciduk, mengambil satu genggam makhluk dari neraka, penghuni neraka yang nyemplung tadi. Otomatis orang kafir, muslim, munafik boten katut. Nah, sing katut nih orang fajir tadi, ning fajir yang sudah pol-polan. Fayuriju aqwaman qad imtuhisu, diambil katut orang yang sudah hangus, kosong-song. Fayulqawna fi nahri bi afwahil jannah, maka dituangkan mereka di sungai yang ada di tepian surga, yang disebut yuqalu lahum ma'ul hayah, disebut sebagai sungai atau air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi kama tambutu al-hibatu min hamil zain. Mereka tukul kayak tukulnya tanaman yang ditaruh di air terus keli terus sampai ke pinggir terus tukul ke pinggir-pinggir ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fayahrujuna ka'annahum lu'lu', mereka tumbuh yang tadinya gosong tumbuh kayak lu'lu', kayak mutiara, kinclong melih, ganteng melih, medal melih. Ning jenengan harus paham niki wau tujuh niki bertahap niki, berarti enten jeda orangnya ngentosi ten neraka, berarti nggih sempet ngrasake di siksa. Makanya jenengan ampun ngarep-arep sing iki, nek saged niku sing langsung husno lho, kados ilang, kados napa wau angin, kados kedipan mata wau. Jangan aku pokoke ngarep-arep syafaatmu lho, Bro. Berarti kan jenengan ngarep-arep ning neraka sik, mboten ampun. Nah, kemudian fayut alu firiko bihimul khawatim, di lehernya dikasih khawatim, kalung tondo. Fayat ulun al-jannah, baru mereka dimasukkan surga. Nanti dalam hadis yang lain tondo ini kan tulisannya al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Nah, kemudian fayat ulu ahlul jannah, ketika mereka masuk surga, penghuni surga itu nek neraka niku ke bawah niku namanya darokat, derajat tapi ke bawah. Kalau bangunan itu basement. Nah, nek penghuni surga niku ke atas niku namanya derajat hingga. Nah, maka penghuni surga yang di atas sudah melihat kira-kira ngomongin mlebu gawe. Mereka mengatakan apa? Haulai utamur rahman, gawe wong-wong sing diselametke Allah. Jadi bukan karena syafaat sebelumnya, tapi syafaatnya Allah. Adkhalahumul jannah bi ghairi amalin amiluhu wa la khairin qaddamu. Mereka menyemplung surga padahal di ning donya awake dhewe gak tahu ngerti nek mereka itu beramal apapun. Ngertine dhewe iki tukang untung, tukang main, tukang nyedok, tukang, tapi yo delalah kok yo ora musyrik, orang munafik, orang kafir. Jadi senajan gablek nek mboten elek-elek wong salat, senajan nakal yo mboten ngelokke wong kudungan, wong pengajian. Kadang
ndablek tapi mulutnya itu jelek banget ngomong ngaji. Ngojah ngaji, kok dadi kiai kok piye. Ya Allah. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada ini orang-orang ini yang nyemplung surga terakhir, lakum ma ra'aitum wa mislahum ma'ah. Untuk kamu apa yang pernah kamu lihat dulu. Nah, dulu kamu pernah makan kambing, nyok daging kambing, pernah makan durian, nyok durian, pernah makan apa ini nyok. Wa mislahum ma'ah, dan diberikan yang semisal dengan itu yang lebih baik. Nanti dalam hadis yang lain, orang yang terakhir masuk surga ini dikasih 10 kali kenikmatan raja dunia ditambah bidadari 2 sama apa yang teringat dari ingatannya tentang dunia diberikan. Biar tahu daharnopo niku diparingi. Nah, ayatnya saya ulangi, yaitu Quran surat Maryam 71-72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan pasti akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah sesuatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jizya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa, yaitu muttaqin, dan kami akan biarkan orang-orang dolim, orang musyrik, munafik dan kafir di dalamnya dalam keadaan berlutut. Sehingga ayat ini pernah ditanyakan kepada saya oleh seorang orientalis, seorang misionaris, maka karpe biar saya ragu dengan agama saya, maka justru terbalik. Ayat ini justru menegaskan kalau orang selain orang beriman itu mereka yang celaka dan orang beriman yang selamat. Bahkan orang beriman yang tidak punya amal yang banyak, bahkan mungkin ahli maksiat, Allah tetap akan selamatkan, tapi menderita dulu dengan adab yang sudah mereka rasakan. Pramilo, kalau bisa itu bercita-cita yang tinggi, jangan bercita-cita yang rendah. Kalau cita-citanya sampun pun rokok kene dhewe rapopo, rapopo nek kan terpaksa ngoten lho. Nek saged niku mboten niku. Makanya nek jenengan pernah ingat atau pernah barangkali ingat, saya pernah sampaikan Nabi SAW mengatakan wa idza sa'altumuhu fas'alil firdaus. Nek kamu mau minta surga, mintalah firdaus. Kenapa? Fa inna a'lahal jannah, itu surga sing paling dhuwur, wa awsatiha, dan paling tengah. Umpamane niku disuwun kok mboten diparingi ngomong sore ngoten lho. Ampun ya Allah, kula kersa mlebu surga senajan keri dhewe lah jenengan napa nggih kiat yang belum rokok iki. Mboten kiat, insyaallah mboten kiat. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dalam hal akidah bahwasanya ayat bisa dijelaskan dengan hadis bisa dijelaskan dengan ayat, dan ini bagian dari prinsip jalan hidup kita. Kalau ayat sama hadis tidak bisa dipisahkan. Ini contoh. Jadi saya langsung menjawab pertanyaan kiai yang di sini tentang orang yang tidak percaya dengan hadis, tentang juga orang yang kemudian harus melewati punggungnya neraka. Itu diselamatkan orang beriman, tidak selamat orang yang tidak beriman. Maka wonten yang mau tanglet, Pak Guru mau nanya, monggo Pak Arianto. Ini yang bahwa semua orang Islam punya kesalahan dan bertobat itu akan diampuni, kecuali mereka yang korupsi, makan harta orang lain, berhutang, itu tidak diampuni sebelum mereka belum dahsyat. Nah, kalau orang-orang ini betul ingin bertobat, ingin mengembalikan, tidak ada kemampuan, gimana? Tidak ada kemampuan. Sama sekali dia koruptor, kecil, dan ingin mengembalikan tapi tidak ada kemampuan. Oke. Nah, terus korupsi itu kayak anak bojone pengen tobat di jalurnya gede kontak. Niku carane meminta halalnya. Dan terus misal si A, misal kula utang Pak Joko 10 yuta, dalan aku bilang pas utang niku nggih jenenge cah nom mungkin dijenenge napa-napa entek. Akhirnya lali ngawur, terus akhirnya kula ngaji sadar itu kudu dibalekke. Pak Joko nagih wis kesel, ditagih malah nesu. Malah diamuk, malah jak gelut arep mulah. Nah, kula parani Pak Joko setelah sekian lama. Pak Joko ngapunten, kula gadah dosa ngeten. Kula taliki pun mboten gadah napa-napa. Mun ikhlas nggih. Fal yastahil, mintalah ikhlasnya. Pak Joko rawurung biyen tak kaki ora cair, nanti saiki ora cair. Ya wis kok rapopo aku ngerti kondisimu melas. Nah, niku lho
lunas Pak. Makanya minta ikhlasnya itu yang nggak banyak orang nyoba. Duwe utang ning nyaur ning ganjar ikhlas. Barangkali orangnya baik, disuwun ikhlas ning ngawaske ya niku lunas gak usah disalur. Tapi nek mau engko ning akhirat tak tagih, itu kan di akhirat. Nanti amalnya itu yang buat bayar dikurangi. Kok amal baiknya habis, maka amal buruk si pemberi utang ini yang akan ditransfer. Akhirnya mau nggak mau ya kudutan rokok ya. Itu kalau personal Ya, kalau personal. negara dengan rakyat korupsi itu ya. Kalau dengan negara ya, orang kuat nyaur. Kalau dari kertas jawabannya, tapi ya kesimpulannya jangan korupsi lah. Kalau nggak bayangin saya itu, saya korupsi nganti sekian ratus triliun itu dulu. Kalau bayangin ini tobat tidak, angel yang ngopo, saya mau angel ini. Momennya Dinten itu pas dia belum menjorong mungkin sedikit anaknya, sedikit bojone gitu. Mungkin bojone ya sekali meneh bareng. Wah, ya Allah, makanya kadang itu loh. Enten hadis Pak, ini hadis propelin yang luar biasa. Nabi itu mengatakan gini, ada orang yang Allah kasih ilmu, kasih harta. Dengan ilmunya dia gunakan hartanya dengan baik. Misalnya dengan sugih, ada duit, haji, umroh, kan saya, kurban saya. Nah orang yang kedua dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Ilmunya enten, oh kita belajar sama-sama tentang haji, kalau sing mangkat dengan pulau batin, pasti kabari dengan mangkat ini kok. Ya Allah, mulai gadah ya pulau kerso. Kata Nabi itu tercatat pahalanya sama. Lah nek kemudian orangnya ini, yang kedua, level yang kedua, dikasih harta nggak dikasih ilmu, jadi hartanya didaki untuk maksiat. Orang yang keempat, kan tadi 1, 2, 3, 4, orang yang keempat. Niku nek delok wong ngoten niku batine, wah aku nek di duit ngono ki aku ya pengen maksiat, kecatet dosa sing padha. Lah sakniki nek enten korupsi, si fulan korupsi 100 triliun. Mungkin ya wis dienggo yang-jangan, dienggo main judi, dienggo seneng lah ya. Kita nonton TV atau enggak punya ilmu ning batin. Enak yo 100 triliun mau diponjoro 3 tahun, aku yo gelem. Ah, enak dosa sing padha, Pak. Makanya ndak usah batin nek enten wong elek-elek ngoten niku. Enak yo dadi artis kae kuan kawin kaya wedhus. Jenengan ra ngrasake malah entuk dosa padha. Ah, repot. Oh nggih, ningali wonten niku tahun bilang astagfirullah. So coba kan enggak pengen. Wong jenenge nafsu niku ina nafsu Allah bisu nek delok sing ngoten niku pengen karepe. Enak yo iso ngene iso ngono. Ting dalu kula ningali kan kepala cabang BPR ten daerah Sunda menika entah Semahi napa pundi kula kesupen. Niku 3 periode korupsi kabeh, Pak. Dados misalnya si A masuk ke data utang KTP-ne tinggal niku, mungkin kalian saja jaminane. Nah, utangnya rampung, itu difotokopi meleh, Pak. Difotokopi meleh terus diproses meleh utangnya. Utang fiktif. Dados jane yo ora akeh nek dibanding sing triliunan. 5 miliar, tapi niku diganti kepala cabang niku ngoten kabeh. Dari niku ningali kan kok tangga-tanggane mulan, wah enak ya jadi kepala BPR kae gonta ganti mobil, si kae ngerti malingan. Makanya jeleknya di kita niku kok nek koruptor niku terus gedung duit niku kita tetap menghormati. Nek kula ya segan. Makanya ngapunten nggih, Lurah Gaten niku ten Penjoro pun ping 3 kula ceramah. Kula ceramah ten Penjoro, wingi kula kejadian yen kula izin, hormat ngapunten kula ten Penjoro kesehatan. Wingi konten kula menyambut Ramadan dengan tobat itu sampai buat jenengan yang di sini karena masalah dengan orang lain. Kalau itu karena korupsi kembalikan. Sekali 2 kali beliau nyalami saya, kan masih saudara bapak saya nih. Saudara bapak saya, saudara saya juga. Tunggal Mbah Buyut. Niku sekali 2 kali ya. Salaman, senyum, terus ya cek iso guyu. Sing ketiga niku nek wingi niku salaman pun kali nangis. Ya mungkin mudah-mudahan Allah sudah bukakan hatinya, barangkali mungkin belum balik duit niku, belum usahane. Makanya musibah di kita niku ngoten, nek iso ngeterke anake dadi cari ndak 600 juta niku diangkat padahal niku dosa niku. Ndak akan barokah pun ndak ada kebaikan. Ngoten nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok pilih mengaten yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun buat pertanyaannya, nanti coba tak cari jawabannya. Nanti rasa sanggup pripun ya, nek sangatos kula nek rasa sanggup hitung-hitungan tetep ten rokok ten akhirat mendhe nggih.
Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka